nggak sih kita lihat sekitar dan berpikir, kenapa manusia itu bisa sangat beragam? Dari mulai cara makan, cara berpakaian, cara berjalan, hobi, pemilihan tempat tinggal, dan masih banyak lagi. Pertanyaannya, kita ini siapa sih? Kenapa kita bisa ada di sini? Dan kenapa perbedaan itu bisa tercipta? Menurut iman Kristen, kita ini adalah karya yang agung. Alkitab bilang bahwa Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Tapi, bukan berarti manusia ini Maha Esa seperti Tuhan. Melainkan, kita diberikan kapasitas yang mirip dengan Tuhan. Dari mulai akal budi, emosi, moralitas, dan yang paling penting adalah kemampuan untuk berelasi. Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kita diberikan kemampuan dan juga pengetahuan yang lebih luas dibandingkan dengan spesies lain. Itulah sebabnya kenapa manusia bisa lebih berkuasa di bumi dibandingkan hewan, tumbuhan, maupun ciptaan Tuhan yang lainnya. Pertanyaannya, kenapa harus di bumi? Kita ini diciptakan bukan sebagai pajangan. Manusia diciptakan di bumi dengan misi tertentu. Ibaratnya, Tuhan itu bilang, kuasai dan peliharalah. Bayangkan, kita ini adalah CEO yang ditunjuk langsung oleh Tuhan, yang dimana tugas kita adalah mengelola bumi ini dengan cinta dan juga bijaksana, membangun peradaban, menciptakan hal-hal baik, serta menjaga lingkungan. Ibarat kata, bumi ini adalah playground dan juga workshop untuk kita. Tapi, tunggu. Kalau memang manusia sekeren itu, kenapa ya dunia ini jauh dari kata sempurna? Kenapa bisa ada perang, ketidakadilan, dan kenapa bisa ada lingkungan yang rusak? Tuhan menciptakan kita dengan kehendak bebas, atau bisa juga disebut dengan free will. Ini memang suatu anugerah, tetapi juga bisa menjadi resiko yang paling besar. Manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, memilih untuk tidak taat. Mereka memilih untuk menentukan sendiri apa yang baik dan juga yang jahat. Alih-alih percaya penuh pada desain dan juga perintah dari Sang Pencipta. Hal ini merupakan tindakan pemberontakan pertama manusia. Konsekuensinya sangatlah fatal. Gambar Allah dalam diri kita menjadi rusak, ternoda, dan juga cacat. Kita jadi manusia lama yang didominasi oleh keegoisan dan juga kesombongan. Relasi kita menjadi bocor. Relasi ke Tuhan terputus, relasi ke sesama, dan juga ke alam menjadi sebuah konflik. Inilah akar masalah kenapa dunia ini menjadi tidak beres. Kita telah kehilangan peta jalan asli. Ini nih yang jadi biang keladi kenapa manusia punya ribuan budaya. Fast forward dikit, kita ke cerita Menara Babel. Manusia pada saat itu karena pride dan juga mau cari nama sendiri, mereka mencoba bersatu membuat sebuah menara yang tingginya itu sampai ke langit. Basically, mereka itu sebenarnya mau menantang Tuhan. Lalu, reaksi Tuhan? Dia membuat bahasa mereka menjadi kacau balau. Tujuannya bukanlah untuk menyiksa, tapi membuat mereka terpaksa menjadi tersebar dan juga menghancurkan kesombongan kolektif mereka. Dan dari situlah, boom, manusia terpisah, mencoba bertahan hidup di lingkungan baru dan memakai bahasa yang berbeda.
Untuk bisa survive di tempat yang baru, mereka mencoba untuk menciptakan cara hidup yang baru. Dan dari situlah, sebuah kebudayaan atau culture yang beragam mulai bermunculan. Budaya merupakan sebuah respon manusia yang jatuh dalam dosa terhadap lingkungan setelah bahasa mereka dikacaukan oleh Tuhan. Keragaman ini, meski awalnya dari judgment Tuhan atas kesombongan, kini telah menjadi sebuah kekayaan yang luar biasa. Lalu, bagaimana endingnya? Iman Kristen percaya bahwa keragaman ini akan disatukan kembali, bukan dengan menghilangkan perbedaan, melainkan di dalam Yesus Kristus. Dia datang untuk memulihkan gambar Allah yang rusak dan menyatukan semua suku, bahasa, dan bangsa di bawah kasih-Nya.